Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran bahasa Arab kita bersama buku 5 menit belajar bahasa Arab. Ya, sebelumnya kita sudah bahas bahwasannya kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 ya, ismun, fi'lun dan harfun. Nah, berbekal ismun, fi'lun dan harfun itu nanti kita bisa menyusun sebuah kalimat sempurna. Tapi ya, sebelum kita belajar menyusun kalimat sempurna, ada 5 kelompok isim yang harus kita pahami dengan baik sebagai bekal untuk menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Ya, yang pertama akan kita bahas isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif biasa disingkat dengan IGM. IGM itu isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif itu artinya isim yang tidak menerima tanwin ya. Sebelumnya ya kita sudah bahas bahwasannya ciri isim itu kan diantaranya adalah diawali alif lam dan diakhiri oleh tanwin gitu ya. Jadi kaidah penulisan isim itu kalau dia nggak dikasih alif lam dia harus ditanwin. Ya misalnya nih kita mau menulis al-masjidu. Al-masjidu. Kita kasih alif lam maka tidak boleh ditanwin. Ya kaidahnya gitu ya. Kalau sudah dikasih alif lam tidak boleh ditanwin sebab tanwin dan alif lam tidak boleh berada dalam sebuah kata, tidak boleh berada dalam sebuah isim. Tapi kalau misalnya alif lamnya dibuang, maka nanti penulisannya harus ditanwin. Ya, misalnya di sini al-masjidu kalau alif lamnya dibuang menjadi masjidun. Ya, harus ditanwin gitu. Jadi kaidah penulisan isim secara umum kalau nggak dikasih alif lam, maka dia harus ditanwin. Kecuali dia termasuk kelompok ini nih IGM, isim ghairu munsharif ya. Kecuali dia termasuk kelompok IGM, isim ghairu munsharif. Ada sekitar 12 alasan ya, sebuah isim bisa digolongkan ke dalam kelompok IGM. Ada sekitar 12 alasan sebuah isim bisa dikelompokkan ke dalam kelompok IGM. Tapi ya pada kesempatan kali ini kita hanya akan bahas 3 alasan saja ya untuk tingkatan pemula. Dan ini harus diingat dengan baik ya. Kita baca saja di bukunya. Insya Allah ini penjelasannya mudah ya. Bab 5 ya, halaman 15, isim ghairu munsharif atau disingkat dengan IGM ya. Tulisan Arabnya alismu ghairul munsarifi ya, alismu ghairul munsarifi. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Ya, ada beberapa alasan isim tidak menerima tanwin. Berikut ini diantaranya. Yang pertama, jika dia itu nama wanita. Ya, yang pertama ini alasannya jika dia nama wanita. Misalnya Fatimatu. Ya, tidak boleh kita baca Fatimatun, nggak boleh. Kenapa? Karena dia termasuk IGM. Alasannya apa? Kok dimasukkan ke dalam kelompok IGM? Alasannya ini, nama wanita. Ya, contoh lain lagi misalnya Khadijatu, Aisyatu, Zainabu, Maryamu. Ya, nama wanita termasuk IGM sehingga tidak ditanwin. Tidak boleh kita bacanya Khadijatun. Itu nggak boleh. Ya, kalau ditanya kenapa nggak boleh? Karena dia termasuk IGM. Kok bisa dimasukkan ke dalam kelompok IGM? Alasannya apa? Karena dia nama wanita. Kemudian yang kedua, nih, nama laki-laki berakhiran ta marbutah. Ya, seperti misalnya Hamzatu, ya contoh lain lagi misalnya Talhatu, Muawiyatu, Usamatu. Ya, ini juga termasuk IGM, ya nama laki-laki berakhiran ta marbutah termasuk IGM. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, nama laki-laki yang berakhiran alif nun, misalnya Utsmanu, Affanu, Marwanu, Salmanu dan lain sebagainya. Ya, catatan alasan lainnya bisa dibaca di kitab-kitab nahwu tingkat lanjutan. Nah, ini pembahasan tentang IGM, isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, ya. Dan saya akan berikan catatan tambahan ya. Di sini antum tulis saja catatan tambahannya di tempat-tempat yang kosong ini atau di sebelahnya di sini. Ya, banyak tempat kosong, ya.
beri catatan tambahan. Di antara manfaat kita mengenal IGM, itu paling nggak ada dua. Ya, manfaat kita mengenal IGM itu ada dua. Yang pertama, kita bisa membaca kata dengan benar. Ya, yang pertama, kita bisa membaca kata dengan benar. Jangan sampai nanti ya kata yang termasuk IGM kita baca dengan tanwin. Ya, misalnya ini ya Usmanun, itu nggak boleh gitu. Jadi dengan kita mengenal IGM, kita bisa membaca sebuah kata dengan benar. Yang kedua, ya catatan yang kedua, isim yang termasuk IGM ini ya, jika diawali huruf jar, itu nanti harokat akhirnya itu fathah, bukan kasroh. Ya kan, kalau kaidah umumnya, kalau ada isim diberi huruf jar sebelumnya, misalnya min, ya, min. Maka nanti tadinya masjidun menjadi masjidin, ya. Karena fungsi huruf jar adalah menyebabkan, bisa membuat isim yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh. Ya, tapi kalau IGM, jika nanti diawali huruf jar, maka harokat akhir kata IGM ini, yang termasuk IGM ini, nanti harokat akhirnya kita ubah menjadi fathah, bukan kasroh. Misalnya kita ingin menulis surat ya dari Hamzah kepada Utsman, maka min ya, min hamzata, bukan hamzati tapi hamzata. Ila kepada ya, kepada Utsman, na gitu. Jadi ya catatan yang kedua, IGM ya, IGM ini kalau diawali huruf jar, maka harokat akhirnya kita ubah menjadi fathah, bukan kasroh. Nah, ini pembahasan kita tentang isim ghairu munsharif ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang antum coba kerjakan latihannya ya. Halaman 16. Sebutkan alasan isim-isim berikut tidak menerima tanwin. Ini materinya sudah kita bahas tadi ya. Ya, antum kalau bisa jawabnya dengan hafalan. Ya, jawabnya dengan hafalan. Barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Kalau sudah jelas, antum tulis fahim tu atau saya faham. Dan tuliskan juga nama antum serta domisili antum. Ya, demikian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.